Suara Kebenaran pada Jumat 13 Oktober 2023 berjudul Kehausan akan Allah. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia jika jiwa mereka binasa? Jiwa yang binasa adalah jiwa yang tidak menemukan Allah. Di balik pernyataan Tuhan Yesus tersebut, sebenarnya ada satu hal implisit, yaitu di dalamnya kita dipanggil untuk memilih. Jiwa yang binasa yang sama dengan tidak menemukan Allah tetapi memperoleh dunia, atau jiwa yang tidak binasa yang artinya memperoleh Tuhan tetapi tidak memiliki dunia. Sejatinya semakin hari semakin jelas bahwa kita tidak berhak memiliki apa-apa kecuali Tuhan. Hal itu bukan kemalangan. Sebaliknya itulah keberuntungan dan kehormatan, saudaraku. Kalaupun kita memiliki keluarga, anak, harta, pangkat, gelar, kedudukan, maka semua harus dipandang sebagai milik Allah, sebagai persembahan bagi Tuhan. Kesalahan kita sering merasa berhak memiliki, walaupun itu sepotong kecil. Dan itu sebenarnya ketidakhormatan, ketidaksantunan terhadap Allah. Memang kedengarannya ini berlebihan, tetapi ini sebuah standar. Kalaupun kita memiliki banyak di mata manusia, kita harus tidak merasa memiliki. Menemukan Tuhan itu bukan hanya pada waktu kita di gereja, mendengarkan khotbah, dan memiliki pengetahuan tentang Allah. Tentu perlu dan harus kita ke gereja dan mendapatkan tuntunan untuk mendengarkan firman siapa dan bagaimana Allah. Namun saudaraku, menemukan Tuhan yang permanen, yang sejati, yang merasuk di dalam jiwa dan kehidupan adalah dalam perjalanan hidup setiap hari. Ketika kita memilih apa yang kita tonton, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita, sebab semua menentukan apakah kita memilih Tuhan atau bukan. Memang ini merupakan hal yang sangat sulit, khususnya untuk orang muda. Namun, kalau sejak muda kita mengerti prinsip ini dan berjuang menjalaninya, kita pasti akan menemukan Tuhan. Mungkin ada jeritan di dalam hati kita, di mana Tuhan? Bagaimana aku menemukan Dia? Seorang teolog bisa saja memiliki segudang pengetahuan yang dia timba dari pendidikan formal dan perpustakaan. Tetapi seorang ibu sederhana yang tidak pernah mengecap bangku sekolah tinggi teologi, tetapi mencari Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, sekecil apapun, seminim apapun yang dialami, lebih berarti dari segudang pengetahuan yang hanya di pikiran. Jadi, kita bisa menemukan orang-orang awam yang santun terhadap sesama, mengasihi sesama, mencintai Tuhan, rela berkorban buat Tuhan. Sebaliknya, seorang teolog, pendeta, malah merasa berhak mendapatkan uang, berhak memiliki kolekta, berhak dilayani. Betapa celakanya. Ia tentu cakap untuk berbicara dan membela diri. Ayo, kita mau menemukan Tuhan, kita harus serius memeriksa diri. Mengapa aku tidak haus akan Tuhan? Ternyata yang membuat kita tidak haus akan Tuhan itu adalah, yang pertama, kesenangan atau keinginan yang Tuhan tidak kehendaki. Tanpa kita sadari, itu membunuh, saudaraku, merampas kehausan kita akan Allah. Yang kedua adalah, ini yang lebih merusak, yakni dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, kita pasti tidak haus akan Allah.
Sebab dosa itu menuntut. Apakah berbentuk sesuatu yang menjadi kegemaran dalam wujud benda-benda atau nafsu di dalam daging apapun. Kita mau terus berjuang untuk melepaskan segala sesuatu guna menemukan dan memperoleh Tuhan. Jadi, dunia kita hanya Tuhan. Kita bekerja, mengurus rumah tangga, dan beraktivitas yang lain semua untuk Tuhan. Sebaliknya, apapun yang tidak membuat kita bertumbuh harus kita buang. Sebab, kalau bejana hati kita masih terisi dengan minat dosa, maka pasti tidak ada kehausan akan Allah. Maka, kalau kita benar-benar mencari Tuhan, hidup kita pasti terlihat oleh orang. Keunikan hidup kita pasti terlihat. Memang bagi dunia, kehidupan kita akan terlihat tidak normal, karena kita terus dibawa kepada kesempurnaan. Namun, ini yang harus kita lakukan di sisa umur hidup kita. Dan secara pasti melihat, makin hari kita makin tajam, makin ekstrim. Bayangkan saudaraku, suatu saat hidup kita atau dunia ini akan berakhir. Ini pasti terjadi. Ketika lahir kita tidak membawa apa-apa, tetapi sekarang kita memiliki Tuhan. Itulah harta kita satu-satunya. Jadi, kita bisa mengerti ilham roh yang diterima pemazmur, sehingga ia bisa berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga, selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi." Maka, jangan beri celah. Jangan ada kebocoran di mana kita memberi kesempatan udara dari dunia masuk di dalam jiwa dan pikiran kita. Tuhan yang harus berkuasa atas hidup kita. Rumusnya adalah Tuhan sepenuhnya atau tidak usah sama sekali. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.